tanpa suara sirine dan tanpa pengumuman resmi, sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup kita sedang berubah pelan-pelan. Dan kebanyakan orang bahkan tidak sadar kalau mereka lagi berdiri di atas pasir yang mulai amblas. Uang yang tiap hari kita kejar, kita simpan, kita banggakan di layar ponsel, pelan tapi pasti kehilangan maknanya. Bukan karena kertasnya lusuh atau desainnya ketinggalan zaman, tapi karena kepercayaan di baliknya sedang diuji. Dan di titik inilah cerita ini dimulai. Bukan soal teori liar, tapi soal sejarah yang sengaja dipotong, simbol yang dihapus rapi dari buku sekolah, dan satu pertanyaan besar yang jarang dibahas jujur. Kenapa emas, yang dulu jadi jantung sistem keuangan dunia, sekarang cuma dikenalkan sekilas, seolah itu barang antik yang tidak relevan lagi? Padahal kalau lo kalik benang sejarahnya, perubahan ini bukan kebetulan, tapi hasil dari rangkaian keputusan panjang yang sangat rasional bagi penguasa sistem, tapi berbahaya bagi orang biasa seperti kita. Gue mau ngajak lo, kita, dan kalian semua untuk pelan-pelan menelusuri cerita ini tanpa teriak, tanpa dramatisasi murahan, tapi dengan kepala dingin. Dulu, sebelum uang kertas jadi raja, manusia sepakat pada satu hal sederhana, nilai harus punya wujud. Emas dipilih bukan karena mitos atau romantisme, tapi karena sifat fisiknya yang langka, tahan lama, sulit dipalsukan, dan tidak bisa diciptakan dari ketiadaan. Lo tidak bisa mencetak emas sesuka hati. Setiap gram emas butuh tenaga, waktu, dan biaya. Disitulah kejujurannya. Uang kertas awalnya cuma tanda terima, janji tertulis bahwa di balik selembar kertas itu ada emas yang disimpan. Tapi janji, seperti janji pada umumnya, mulai diuji ketika kebutuhan politik, perang, dan ambisi kekuasaan menuntut dana instan. Dari situ, perlahan, kaitan antara uang dan emas dilepas. Bukan sekaligus, tapi bertahap, rapi, dan dibungkus dengan narasi kemajuan. Yang menarik, semakin emas dijauhkan dari sistem resmi, semakin ia dijauhkan juga dari kesadaran publik. Di sekolah kita belajar ekonomi, tapi lebih sering diajari cara menghitung, bukan cara memahami nilai. Kita belajar inflasi sebagai konsep abstrak, bukan sebagai pajak tak terlihat yang menggerogoti tabungan. Kita belajar uang sebagai alat tukar netral, bukan sebagai instrumen kekuasaan. Simbol emas yang dulu jadi fondasi disingkirkan pelan-pelan. Bukan dilarang, tapi diabaikan. Bukan dibenci, tapi diposisikan seolah tidak penting. Ini cara paling efektif untuk menghapus sesuatu, bukan dengan melawan, tapi dengan membuat orang lupa. Gue tidak bilang ada ruang gelap penuh orang berjas merencanakan ini sambil tertawa sinis. Tapi gue juga tidak naif untuk percaya semua ini kebetulan. Sistem keuangan modern butuh fleksibilitas. Pemerintah butuh kemampuan mencetak uang saat krisis. Bank sentral butuh kontrol. Dan emas, dengan sifat jujurnya, justru menghambat itu semua. Jadi emas harus dipinggirkan. Masalahnya, ketika uang tidak lagi dibatasi oleh sesuatu yang nyata, maka nilainya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan. Dan kepercayaan itu rapuh, sangat rapuh. Lo bisa lihat dampaknya sekarang. Harga barang naik bukan karena barangnya berubah, tapi karena uangnya yang melemah. Orang bekerja lebih keras, tapi merasa makin tertinggal. Angka di rekening bertambah, tapi daya belinya menyusut. Ini bukan kegagalan individu, ini konsekuensi sistem. Dan ironisnya, solusi yang ditawarkan seringkali cuma kosmetik. Kerja lebih giat, investasi lebih agresif, ambil resiko lebih besar. Padahal akar masalahnya tidak pernah disentuh. Kita diajak beradaptasi dengan sistem yang sejak awal tidak dirancang untuk melindungi nilai jerih payah orang biasa. Disinilah emas kembali relevan, bukan sebagai alat spekulasi cepat, tapi sebagai cermin. Emas memaksa kita jujur pada satu hal. Nilai sejati tidak bisa diciptakan dari utang. Nilai butuh dasar. Dan mungkin itu sebabnya simbol emas tidak lagi dielu-elukan. Bukan karena ia tidak penting, tapi karena ia terlalu penting. Terlalu mengganggu narasi bahwa semuanya baik-baik saja selama layar ponsel masih menyala dan saldo masih terlihat aman. Gue tahu, buat sebagian orang pembahasan ini terdengar berat atau bahkan sinis. Tapi coba lihat sekeliling. Setiap krisis besar selalu diiringi satu pola yang sama. Uang kertas dicetak lebih banyak, aset nyata diburu, dan jarak antara yang paham sistem dan yang cuma ikut arus makin lebar. Emas, tanah, sumber daya selalu jadi pelarian. Bukan karena orang jadi serakah, tapi karena naluri bertahan hidup bekerja. Dan anehnya, pola ini jarang dibahas secara jujur di ruang publik, apalagi di ruang kelas. Bukan berarti kita harus hidup paranoid atau menolak kemajuan. Teknologi, digitalisasi, semua itu alat. Tapi alat tanpa pemahaman bisa jadi jebakan. Ketika uang jadi angka digital tanpa batas, kita perlu pegangan mental agar tidak terseret ilusi. Emas dalam konteks ini bukan sekedar logam, tapi simbol disiplin, simbol keterbatasan, simbol bahwa tidak semua hal bisa dipercepat atau diperbanyak tanpa konsekuensi. Gua tidak mengajak lo menimbun emas di bunker atau menolak sistem perbankan. Itu berlebihan dan tidak realistis. Yang gua ajak adalah kesadaran. Kesadaran bahwa sistem ini punya sisi gelap. Kesadaran bahwa apa yang tidak diajarkan seringkali sama pentingnya dengan apa yang diajarkan.
Dan kesadaran bahwa melindungi nilai kerja keras lo adalah tanggung jawab pribadi, bukan janji institusi. Kalau hari ini uang kertas suatu saat benar-benar kehilangan kepercayaan, ia tidak akan berubah jadi sampah dalam satu malam. Ia akan pelan-pelan tergerus, seperti kertas yang kena air, lembek, lalu robek tanpa disadari. Dan orang yang paling terpukul bukan mereka yang punya aset besar, tapi mereka yang percaya sepenuhnya pada angka tanpa memahami cerita di baliknya. Di titik ini, setelah semua potongan cerita kita susun pelan-pelan, satu hal jadi makin jelas, dan itu bukan kabar yang nyaman. Masalah terbesar kita hari ini bukan kurang uang, bukan kurang kerja keras, tapi kurang kesadaran tentang apa yang sebenarnya kita pegang dan kita percayai. Kita hidup di era di mana nilai bisa diciptakan dari layar, dicetak dari keputusan, dan diperbesar dari utang. Sementara kerja keras manusia justru makin murah nilainya. Uang kertas, yang katanya simbol stabilitas, sebenarnya berdiri di atas fondasi paling rapuh, keyakinan kolektif. Selama orang percaya, sistem berjalan. Tapi sejarah mengajarkan satu hal yang tidak pernah berubah. Kepercayaan bisa runtuh jauh lebih cepat daripada ia dibangun. Dan saat itu terjadi, yang hancur bukan bank besar atau institusi global, tapi hidup orang-orang biasa yang selama ini patuh dan percaya. Yang bikin situasi ini makin mengkhawatirkan bukan cuma sistemnya, tapi cara kita dibesarkan untuk tidak mempertanyakannya. Kita diajari mengejar angka, tapi tidak diajari makna. Kita diajari menabung, tapi tidak diajari melindungi nilai. Kita diajari patuh, tapi tidak diajari kritis. Simbol emas dihapus bukan karena tidak relevan, tapi karena ia mengingatkan pada batas, pada kenyataan bahwa tidak semua bisa dimanipulasi. Dan dunia modern sangat alergi pada kata batas. Semua harus fleksibel, cepat, instan, meski konsekuensinya ditunda dan dibebankan ke generasi berikutnya. Kita sering merasa aman karena saldo masih ada, karena gaji masih masuk, karena harga naiknya pelan-pelan. Tapi justru disitulah bahayanya. Keruntuhan besar jarang datang dengan suara ledakan, ia datang dengan rutinitas, dengan normalisasi, dengan kalimat semua orang juga ngalamin hal yang sama. Sampai suatu hari, lo sadar uang yang lo simpan bertahun-tahun cuma cukup untuk setengah dari yang dulu bisa lo beli. Dan saat itu, tidak ada tombol mundur. Gue tidak bilang besok pagi uang jadi tidak bernilai. Gue juga tidak bilang emas adalah tiket keselamatan mutlak. Tapi menutup mata, menertawakan kekhawatiran dan menyerahkan sepenuhnya hidup pada sistem yang terus berubah tanpa transparansi, itu keputusan paling berisiko yang bisa kita ambil. Dunia tidak runtuh karena orang jahat terlalu kuat, tapi karena orang baik terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa sistem akan selalu adil, bahwa aturan tidak akan berubah, bahwa yang kemarin aman pasti besok juga aman. Kesadaran memang tidak membuat lo kaya dalam semalam, tapi ketidaksadaran bisa membuat lo miskin pelan-pelan tanpa terasa. Dan itu jauh lebih berbahaya. Di tengah dunia yang makin bising, yang penuh janji, grafik, dan optimisme instan, kemampuan untuk berhenti, berpikir, dan mempertanyakan justru jadi bentuk perlindungan paling dasar. Bukan untuk melawan, tapi untuk bertahan. Kalau ada satu hal yang perlu lo bawa pulang dari semua ini, itu bukan ketakutan kosong, tapi kewaspadaan tenang. Bahwa nilai sejati tidak selalu mengikuti aturan yang diajarkan. Bahwa simbol yang dihapus seringkali menyimpan kebenaran yang tidak ingin dibicarakan. Dan bahwa masa depan tidak dimenangkan oleh yang paling cepat, tapi oleh yang paling paham. Jadi sebelum semuanya berubah terlalu jauh, sebelum kertas benar-benar jadi angka tanpa makna, sebelum kepercayaan diuji oleh realitas, jaga satu hal yang tidak bisa dicetak, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dihapus dari kurikulum manapun. Akal sehat lo. Karena di dunia yang perlahan kehilangan pijakan, berpikir kritis bukan sikap sinis, tapi bentuk bertahan hidup paling jujur. Di akhir cerita ini, gue cuma mau bilang satu hal dengan tenang. Dunia tidak akan runtuh besok pagi, tapi arah angin sudah terasa. Dan orang yang paling siap bukan yang paling kaya, tapi yang paling paham. Yang tahu bahwa nilai sejati tidak selalu terlihat di layar. Yang mengerti bahwa simbol yang dihapus seringkali menyimpan kebenaran yang tidak nyaman. Yang berani berpikir kritis tanpa harus teriak konspirasi kemana-mana. Kalau narasi ini bikin lo mikir, bikin lo berhenti sejenak sebelum percaya sepenuhnya pada sistem, berarti tujuan gue tercapai. Jaga akal sehat lo. Jaga nilai kerja keras lo, dan jangan takut untuk belajar hal-hal yang tidak diajarkan secara resmi. Kalau lo merasa cerita seperti ini penting untuk didengar lebih banyak orang, lo bisa bantu dengan cara sederhana. Like videonya, share ke orang yang lo rasa perlu dengar sudut pandang ini, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol dengan kepala dingin di tengah dunia yang makin berisik. Karena di era kebisingan, berpikir jernih adalah bentuk perlawanan paling sunyi, tapi paling kuat.